Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana kondisi sosial di Yathrib, bagaimana perekonomian kondisi Yathrib. Kali ini kita akan membahas kondisi Yathrib itu dari segi politik pra-Islamnya gitu ya. Hampir seperti Mekah, di Yathrib memiliki kesukuan yang sangat kental. Kekuasaan berada di tangan suku atau kelompok tertentu yang paling kuat di antara mereka. Perang antar suku pun sudah biasa terjadi di Yathrib ini. Kaum Amalikoh, yaitu suku Arab kuno di Yathrib, itu jauh sebelum peristiwa Aqobah yang menjadikan Nabi dan pengikutnya hijrah ke Yathrib. Terdapat suku asli Yathrib yang disebut suku Amalikoh. Di sana mereka membangun perkampungan dan peradaban. Kemudian datang bangsa Yahudi dari utara yang menaklukkan Amalikoh dan membangun peradaban baru yang lebih maju dan lebih berbudaya. Tiga kabilah Yahudi baik Nadir, Quraizah, dan Qainuqa membangun benteng-benteng untuk perlindungan diri dari Badui Arab. Sejak saat itu, kekuasaan Yathrib berada di tangan Yahudi sebelum datang bangsa Arab dari selatan. Ketika Arab dari selatan datang untuk bermukim di Yathrib, Yahudi itu masih menjadi yang kuasa baik di bidang politik, ekonomi, sampai pengetahuan. Sejarah menyebut Nasrani Syria sangat membenci Yahudi karena menganggap mereka telah menyalib Isa. Pada akhirnya mereka menyebur Yahudi Yathrib dengan bantuan kabilah Aus dan Khazraj, kaum Arab Selatan dengan kemenangan koalisi Nasrani Arab. Selanjutnya kekuasaan Yathrib dijalankan oleh Aus dan Khazraj. Kemudian terjadilah adu domba Yahudi. Adu domba ini maksudnya adu domba yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ini karena dilakukan untuk mengembalikan keadaan tadi. Berusaha mengembalikan keadaan, kaum Yahudi kemudian berusaha memecah belah dua kabilah tadi, yaitu kabilah Aus dan Khazraj yang dulu menonjol, kemudian saling berperang satu sama lain dengan bantuan Yahudi. Hasil dari peperangan panjang Aus dan Khazraj membuat Yathrib dikuasai tiga kubu, Aus, Khazraj, dan Yahudi. Mereka hidup dalam suasana perang. Kondisi demikian yang membuat Yahudi untung besar karena merekalah yang memasok peralatan perang dan penyedia pinjaman untuk berperang. Pada perkembangannya, baik Aus maupun Khazraj diam-diam membenci Yahudi. Ternyata selain konflik antar suku, itu juga terjadi konflik keagamaan. Dan ini pula yang menyebabkan Aus dan Khazraj itu menjadi bersatu kembali gitu. Selain perebutan kekuasaan, konflik dari Arab Yahudi juga timbul dari perbedaan keyakinan. Yahudi yang ahlul kitab selalu mencela kebiasaan orang Arab sebagai penganut wathani, kaum pagan yang menuhankan berhala. Sama seperti kaum pagan Arab lainnya, pada bulan Zulhijjah mereka ziarah ke Mekah untuk melakukan haji. Interaksi yang terjadi dengan Yahudi membuat kaum Arab dapat memahami ajaran Yahudi. Karena itu, ketika mereka mendengar ada seorang Mekah yang mengaku sebagai utusan Tuhan, mereka menyelidikinya ketika musim haji tahun 621 Masehi. Di tahun tersebut mereka bertemu Nabi dan terjadilah Aqobah 1. Peristiwa permulaan yang membuat Nabi pada akhirnya hijrah ke Yathrib. Inilah awal mula bagaimana orang-orang Aus atau Khazraj tadi, orang-orang Yathrib, bisa percaya dengan adanya Nabi yang terakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share agar semakin banyak orang yang mengetahui dan memahami sirah Nabawiyah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.